Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas kita melanjutkan latihan soal dan pembahasan mengenai P3K Perawat ya. Jadi pada video kali ini kita spesifik masuk ke kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan dan pembahasan soal di kesempatan kali ini. Soal pertama, seorang perawat melakukan kunjungan rumah. Dijumpai sebuah keluarga mempunyai satu orang anak berusia 2,5 tahun. Kondisi anak saat perawat melakukan kunjungan rumah sesak nafas, batuk pilek kurang lebih 4 hari. Penafasan 40 kali per menit, ibu sakit anaknya dirasakan keluarga sebagai masalah dan harus segera diatasi karena bisa menular ke anak lain yang sering main bersama. Apakah tindakan perawat pada keluarga tersebut? Opsi A, melakukan postural drainase. Opsi B, mengajarkan komunikasi terapeutik kepada anak. C, menyarankan untuk segera merujuk ke rumah sakit. D, melakukan inhalasi sederhana dengan nebulizer. Atau yang E adalah menyarankan untuk tidak bermain sampai anak sembuh. Oke, jadi pada kasus ini masuk ke tugas perawat keluarga ya, karena di sini pada saat perawat melakukan kunjungan rumah. Nah, berarti ini termasuk perawat yang mendatangi rumah ya. Nah, kemudian didapatkan data ternyata ada satu orang anak yang berusia 2,5 tahun, di mana si anak tadi mengalami sesak nafas. Nah, ada sesak nafas, kemudian batuk pilek, dan RR-nya adalah 40 kali per menit. Nah, ibu merasakan sakit anaknya itu adalah sebagai masalah dan harus segera diatasi karena bisa menular ke anak lain yang sering bermain bersama. Nah, kira-kira apa tindakan yang bisa dilakukan perawat pada keluarga tersebut? Nah, dengan kondisi apa? Yaitu adalah anaknya sesak nafas dan batuk pilek, RR-nya 40 kali per menit. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau perawat lakukan pada keluarga tersebut? A, B, C, D, atau E? Oke, ya langsung saja kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Nah, kenapa kok B? Nah, karena kembali lagi, nah di sini adalah perawat keluarga ya. Perawat melakukan kunjungan rumah, kemudian didapatkan hasil pengkajiannya ternyata ada seorang anak yang mengalami sesak nafas ya. Ada sesak nafas, kemudian RR-nya 40 kali per menit. Nah, maka bisa kita simpulkan masalahnya adalah pola nafas tidak efektif pada si anak tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah segera melakukan yaitu memberi inhalasi sederhana dengan nebulizer ya, supaya untuk membantu meringankan sesak nafas yang dialami oleh si anak tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi D ya. Jangan langsung merujuk ke rumah sakit. Nah, ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh perawat, tapi yang bisa dilakukan perawat pada saat itu adalah ya kita lakukan saja inhalasi dengan nebulizer tadi. Apabila ternyata tidak ada kemajuan atau tidak ada perbaikan, maka bisa kita sarankan untuk merujuk ke rumah sakit. Oke, selanjutnya, seorang perempuan usianya 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Klien tampak berjalan mondar-mandir sambil berbicara sendiri. Kadang-kadang klien tersenyum sendiri dan menutup telinganya sambil berteriak, "Pergi kamu, aku gak mau dengar, kamu suara palsu, jangan ganggu aku." Apakah tindakan lanjutan yang dilakukan untuk kasus tersebut? A. Melatih pasien menghati. B. Mengajak pasien bercakap-cakap. C. Membina hubungan saling percaya. D. Melatih melakukan kegiatan secara teratur. Atau yang E adalah mengajarkan minum obat dengan prinsip 5B. Oke, soal keperawatan jiwa. Oke ya, jadi sebelum kita menjawab ini, kita perhatikan dulu gejala dan keluhan yang ada di pasien. Nah, ini ya, klien tampak tampak berjalan mondar-mandir sambil berbicara sendiri.
kemudian tersenyum sendiri, dan menutup telinganya sambil berteriak, "Pergi kamu, aku nggak mau dengar kamu suara palsu, jangan ganggu aku." Nah, dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya pasien ini mengalami apa? Mengalami halusinasi, ya, mengalami halusinasi. Halusinasi apa? Halusinasi pendengaran, ya, karena disampaikan di sini adalah menutup telinganya. Nah, kemudian si pasien ini sudah melakukan apa ya? Sudah melakukan tindakan. Tindakannya adalah, "Pergi kamu, aku nggak mau dengar kamu suara palsu, jangan ganggu aku." Nah, itu adalah termasuk dari tindakan menghardik, ya, menghardik halusinasi yang ada. Maka tindakan selanjutnya adalah apa? Setelah si pasien ini sudah bisa menghardik, maka apa tindakan selanjutnya terkait tentang pasien-pasien dengan halusinasi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B, ya, bukan yang opsi A, karena opsi A di sini sudah dilakukan. Maka selanjutnya yaitu adalah pasien diajak untuk bercakap-cakap. Nah, kemudian baru nanti setelah bercakap-cakap ini sudah berhasil, bisa dilanjutkan dengan berlatih melakukan kegiatan secara teratur sambil juga minum obat dengan prinsip 5B, ya. Jadi selanjutnya setelah tindakan menghardik itu adalah mengajak pasien untuk bercakap-cakap. Itu adalah salah satu intervensi yang dilakukan pada pasien dengan masalah halusinasi. Oke, soal selanjutnya. Klien usianya 32 tahun datang ke puskesmas bersama istri dengan keluhan kepalanya pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/90. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga klien dengan hipertensi. Perawat mengajarkan kepada keluarga klien tentang pembuatan jus mentimun sebagai alternatif pengobatan untuk menurunkan tekanan darah. Apa promosi kesehatan yang dilakukan oleh perawat komunitas pada keluarga klien tersebut? A. Prevensi primer, B. Prevensi sekunder, C. Prevensi tersier, D. Prevensi kuarter, atau yang E adalah prevensi akhir. Nah, oke, soal mengenai keperawatan komunitas, ya, terkait jenis-jenis pencegahan. Ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Nah, pada kasus ini kira-kira termasuk pencegahan yang mana? Ya, jadi yang bisa kita garis bawahi bahasanya di kasus ini disampaikan ini, ya, perawat mengajarkan kepada keluarga klien tentang pembuatan jus mentimun sebagai alternatif pengobatan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, jadi ini termasuk edukasi, ya, bahkan edukasi yang disampaikan oleh si perawat. Maka itu masuk ke tindakan prevensi primer karena melakukan edukasi kepada komunitas atau kepada masyarakat. Maka masuk ke prevensi primer. Nah, kalau prevensi sekunder itu biasanya tindakan yang berupa screening, ya, berupa screening itu bisa masuk ke prevensi sekunder. Sedangkan prevensi tersier biasanya pencegahan yang dilakukan setelah pasien itu sembuh dari penyakitnya untuk apa ya? Untuk mencegah terjadinya kecacatan. Nah, itu masuk ke prevensi tersier. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di ruang bersalin dengan postpartum yang mengalami perdarahan akibat atoneoperi. Hasil pengkajian tampak keringat dingin, lemas, pusing, dan menggigil. Tekanan darah 90/60, frekuensi nadi 100 kali per menit, suhunya 37,6, frekuensi nafas 26, HB-nya 6. Pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat pada kasus? Opsi A, penanganan shock, B, siapkan transfusi, C, lakukan kateterisasi, D, berikan oksitosin 10 unit, atau yang E adalah periksa adanya robekan jalan lahir. Oke, soal mengenai keperawatan maternitas. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah perhatikan tanda-tanda vital pada pasien, ya. Perhatikan vital sign-nya. Di sini tekanan darahnya ada 90/60. Kemudian nadinya meningkat, ya, 100 kali per menit.
dan pasiennya juga mengalami perdarahan. Nah, ini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya pasiennya ini mengarah ke kondisi shock ya, kondisi shock. Maka yang kita lakukan segera adalah ya lakukan penanganan shocknya ya. Hati-hati dengan data HB-nya 6 ya. HB-nya 6 berarti memang perlu transfusi, tapi yang perlu kita lakukan awal adalah menangani shocknya dulu. Kalau shocknya sudah teratasi, baru nanti kita bisa lakukan transfusi untuk meningkatkan dari HB si pasien. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A, adalah penanganan shock pada pasien. Oke, soal selanjutnya, seorang perawat mempunyai karakter kurang aktif dalam bekerja dan sering menghindar jika diberi tugas. Perawat tersebut cenderung bekerja semaunya sendiri, bahkan pulang sebelum jam dinas, pada saat kepala ruang tidak berada di ruangan. Setelah ditegur, perawat tersebut bekerja efektif, tetapi setelah beberapa hari kembali seperti semula. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kepala ruangan? A. Memberikan punishment, B. Memberikan teguran lisan, C. Memotivasi agar bekerja sesuai dengan aturan, D. Menanyakan alasan pulang sebelum waktunya, atau yang E adalah mengajukan kepada bidang keperawatan untuk dilakukan mutasi atau perpindahan tempat. Oke, soal mengenai manajemen keperawatan. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat pada kasus ini? Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kepala ruangan? Oke, dalam kasus ini dijelaskan bahwasanya perawat tersebut cenderung bekerja semaunya sendiri. Ini ya, kerja semaunya sendiri, bahkan pulang sebelum jam dinas, berarti pulang duluan pada saat kepala ruangan tidak berada di ruangan. Nah, setelah ditegur, ternyata perawat tersebut sudah bekerja sesuai aturan lagi. Nah, tapi setelah beberapa hari, ternyata dia kembali lagi menjadi perawat yang sebelumnya, yaitu adalah bekerja semaunya sendiri. Nah, berarti setelah ditegur, berarti sudah dilakukan teguran oleh si kepala ruangan. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya? Nah, ini ya, perhatikan ya, ada keterangan setelah ditegur, berarti sudah dilakukan teguran di sini secara lisan. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan punishment ya, karena tingkat kedua, karena sudah diberikan teguran, maka kita lakukan berikan punishment kepada si perawat tersebut. Supaya apa? Supaya untuk tidak mengulangi lagi tindakan yang sudah dilakukan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, ini ada info bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan seleksi P3K perawat di periode kali ini. Nah, alhamdulillah Sakti Institute sudah banyak meluluskan alumninya yang telah mengikuti kelas online menjadi P3K perawat atau menjadi ASN. Ya, jadi di kelas online ini terdiri dari 3 pilihan kelas ya, ada kelas mandiri, ada kelas ekspres, ada kelas privat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman, apakah mau yang kelas mandiri, kelas ekspres, atau kelas privat. Nah, lebih detailnya teman-teman bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini untuk penjelasan detail terkait kelas online yang diadakan oleh Sakti Institute. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman dan teman-teman bisa mencapai impiannya untuk menjadi ASN pada periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.